baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Ya, hari ini bersama dengan saya di studio adalah Serikat RTMM ya, atau lengkapnya rokok, tembakau, makanan dan minuman. Ini adalah penggiat yang ada di Kota Probolinggo ya, Pak ya. Namun sebelumnya seperti apa narasumber saya yang sudah bersama dengan saya di studio, kita langsung perkenalkan dulu dengan dua narasumber saya. Pak, bisa kenalkan diri dulu satu persatu dari sana dulu, Pak. Terima kasih. Kami dari Ketua Federasi Serikat Pekerja RTMM atau Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman cabang Probolinggo. Oh, kalau yang satunya, Pak, bisa kenalkan diri? Ya, sama. Saya juga dari pimpinan cabang Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Kota Probolinggo. Bisa sebut nama, Pak? Nama saya Edi Suyanto. Posisi di Ketua 1. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat narasumber saya yang sudah bersedia kami undang ke studio. Kita mau bincang-bincang sedikit tentang tata cara dan regulasi peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2023 tentang regulasi ya, bantuan langsung tunai, dana bagi hasil cukai dan tembakau. Seperti apa, Pak? Bisa dari sana dulu, Pak. Nah, kira-kira. Terima kasih. Kalau Bang Luis menanyakan tentang bagaimana regulasinya, tentang peraturan Menteri Keuangan tentang dana bagi hasil cukai rokok dan tembakau atau disingkat dengan DBH-JHT untuk tahun 2003. Tahun 2003 kita mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan nomor 03 garis miring PMA 07 garis miring 2023 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Gitu ya. Iya. Jadi yang perlu ditanyakan bagaimana regulasinya kan begitu. Untuk tahun 2003 menurut sesuai dengan peraturan gubernur nomor 71 tahun 2022 tentang alokasi DBH-JHT, yaitu yang mengatur tentang anggaran DBH-JHT tahun 2023 di masing-masing kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Gitu. Begitu ya. Oke, baik, Pak. Ini kalau tidak salah saya lihat sepertinya ada peningkatan ini ya, dana bagi hasil secara nasional. Kalau nggak salah sekarang sudah mencapai lebih kurang 5 triliun ya kalau nggak salah ya. Betul, ya. Artinya dibanding dari tahun 2022 dan tahun sekarang bisa terjadi peningkatan penerimaan. Alhamdulillah memang dengan kebijakan mengacu kepada peraturan presiden yang nomor 120 tentang peningkatan dana bagi hasil cukai rokok dan tembakau ini ada peningkatan di masing-masing kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Jadi kalau dulu sekian rupiah, sekarang sekian rupiah, naiknya hampir 50% plus begitu. Ini kabar gembira tentunya ya. Alhamdulillah. Kabar gembira. Pak, mungkin ini masyarakat Probolinggo tentunya, atau juga mungkin karyawan rokok dan tembakau yang mungkin kurang paham. Kita kasih penjelasan sedikit. Dari dana bagi hasil ya, yang ditransferkan itu kira-kira nanti yang sepengetahuan saja, itu alokasinya berapa persen? Yang mungkin ini serikat pasti tahu dong. Bisa ceritakan. Oke, dari terkait masalah pembagian hasil dana DBH-JHT ini, yang alokasinya dari PMK yang ada itu untuk pembagiannya 40% dana yang dikucurkan untuk daerah, 40%-nya itu ke kesehatan masyarakat dalam hal ini, dan yang 30% itu dibagikan ke pekerja rokok khususnya,
dan buruh tani tembakau. Untuk yang 20% itu ke pengembangan bahan baku. Pengembangan ya. Ya, pengembangan bahan baku. Dan yang 10% itu untuk memerangi ilegalnya rokok ilegal yang ada. Penegakan hukum arahnya ya. ke penegakan hukum. Oh, jadi Itu. dari dana bagi hasil itu alokasinya 40% untuk kesehatan, 30% untuk petani dan pekerja tembakau, rokok ya. Terus kemudian 20% untuk pengembangan bahan baku. Kemudian 10%-nya untuk sosialisasi, kira-kira seperti itu ya, atau penegakan hukum. Nah, itu regulasi yang dari sananya sudah ya. Bisa dirubah-rubah itu regulasi itu? Ya nggak bisa, itu kan sudah peraturan Menteri Keuangan itu. Atau Nggak mungkin bisa. nanti dari bagian kesehatannya kurang, diambil dari 30% dialokasikan ke sana, kira-kira bisa begitu? Saya kira bisa saja. Bisa dana itu dialihkan ke lain dalam tanda kutip jika ya kan di dalam porsi yang sudah dicantumkan di PMK itu sudah terpenuhi. Wow. Nah, begitu. Jadi salah satu contoh misalnya begini. Untuk kemasyarakatan, untuk sosial masyarakat yaitu 30% yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, yaitu pertama untuk buruh pabrik rokok ya kan, petani tembakau, dan jika sudah dua itu item A dan B itu sudah terpenuhi, tapi jika ada sisa itu bisa dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Mohon maaf, masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS Dinas Sosial itu. Dan jika tiga item itu sudah terpenuhi, monggo mau dialihkan kemana itu sesuai dengan kewenangan kepala daerah atau pemerintah daerah masing-masing. Bahkan kan begini, jadi tadi mohon maaf ya, ini belum kami sebutkan. Kalau dulu di tahun 2022 khusus untuk Kota Probolinggo, karena kami di Kota Probolinggo itu dana bagi hasil yang diterima oleh Kota Probolinggo itu sejumlah 22 miliar 500 mohon maaf 20 miliar 752 juta 333.000. Ini untuk tahun berapa? Tahun 2002. Oh, banyak sekali ya, Iya. 20 miliar lebih ya, Betul. hampir 23 ya. Iya, iya. Oh, oke baik, Pak. Ini tadi Ini ya yang untuk tahun 2002. 20 2022. Nah, sedangkan sekarang ada peningkatan. ada peningkatan secara nasional ini. Secara nasional sesuai dengan peraturan gubernur yang saya bacakan tadi nomor 71 tahun 2022 tentang alokasi DBHJHT tahun anggaran 2023 untuk Probolinggo kota mendapatkan alokasi dana 33 miliar 934 219.000 rupiah. Jadi ada peningkatan sekitar 60%. Wah, kabar gembira lagi nih. Alhamdulillah untuk warga Kota Probolinggo, khususnya para anggota kami, para buruh rokok dan petani tembakau gitu. Luar biasa ya, luar biasa negara kita ini ya. Cukai rokok kembali ke negara, kembali lagi ke masyarakat ya. Dengan alokasi tadi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, 40% akan dialokasikan di bidang kesehatan, 30% untuk pekerja dan petani tembakau, 20% untuk pengembangan industri rokok, kira-kira begitu. Kemudian 10% untuk hukum atau sosialisasi. Biasanya kalau pemerintah kota berantas rokok ilegal kan kira-kira begitu ya. 10% itu ya. 10%. Woi, banyak sekali. 10% dikali pagu ya. Oh iya, kali pagu, 10% dari pagu itu. Oh, jadi kalau kemarin tahun 2022 kalau untuk sosialisasi kayak begitu 10% dikali 20 miliar dapat berapa tuh, Pak? Sekitar 2M. Wah, 2 miliar berantas rokok ilegal, slogan-slogan dan sosialisasi. Banyak sekali ya. Istimewa Ya, ini. kalau tahun ini dari kenaikannya 33
934.219.000. Kalau 10%-nya berarti sekitar 3,3 sekian. 3 miliar lebih. 3 miliar Untuk lebih. yang tahun 2023. Jadi Yang 10%-nya itu ya. Oh, nah jadi ini bapak-bapak ini memang karena mereka punya hak untuk menerima, jadi mereka belajar benar. Jadi untuk tahun 2023 sesuai informasi tadi ya, itu ada edarannya dari gubernur. Oh, ada. Ini bukan hanya informasi, masyarakat umum siapa saja bisa mengakses ini. Oh. Jadi lewat JDIH Provinsi Jawa Timur bisa mengakses Pergub nomor, ingat-ingat ini Pergub nomor 71 tahun 2022 tentang alokasi DBH-CAT atau dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2023. Jadi tidak ada kami ngarang-ngarang atau apa. Iya, ya. Ini seluruh masyarakat, apalagi sekarang kan orang sudah pada pandai semua kan. Jadi itu bisa diakses lewat JDIH Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi peningkatan dana bagi hasil atau dana bagi hasil cukai dan tembakau secara nasional mengalami peningkatan, akhirnya berdampak juga kepada penghasil ya cukai dan tembakau. Dan Probolinggo dari tahun 2022 mendapatkan dana bagi hasil 20 miliar lebih, dan di 2023 naik banyak sekali ini jadi 33 miliar. Ingat-ingat ya. 33 miliar untuk kota Probolinggo saja. Untuk kota Probolinggo Nah, saja. kalau dari 33 miliar jatahnya petani dan pekerja rokok ini berapa persennya? Jadi gini Pak, jadi kalau terkait masalah pembagian hasil terkait DBH-CAT ini untuk pekerja rokok dan buruh tani sembakau, Persentasinya berapa? persentase kan 30%. Oh, masih tetap 30%. 30%. Jadi Kira-kira kalau 30% dikali 33 miliar dapat berapa itu? 33% di 9 sekian. Yuk kita bagi bareng-bareng agar kita tahu, karena dari pemerintah pusat sendiri juga transparan. Transparan. Jadi Memang itu waktunya transparan. perlu kita informasikan juga ke masyarakat khususnya dan buruh tani tembakau. Kalau 3 miliar. miliar sekian ya sekitar 10-an. Sekitar 10. Jadi 33 miliar 900. Ya 900 sekian kita kalikan 30%. 10. Wow. Di atas 10 sedikit. Artinya di tahun 2022 dapatnya 6 miliar. Ya, sekarang naik ya Menjadi 10, sekian lebih kurang miliar. 10 miliar ya. 10 miliar plus. Ingat-ingat, itu jatahnya siapa yang harus terima itu? Itu jatahnya para pekerja rokok, Pekerja rokok, kedua buruh tani tembakau, buruh tani tembakau, terus masyarakat yang tidak mampu. masyarakat yang tidak Iya, mampu. jelas. 10 miliar dana bagi hasil cukai dan tembakau. Peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 dari 33 miliar jatah yang akan diterima oleh bantuan langsung tunai ya, oleh petani tembakau, pekerja ya, rokok, pabrik rokok semuanya dapatnya dikalikan dengan pagu tadi 10 berapa? Dapat lebih kurang 10 miliar ya. Saya mau tanya ini Pak, ini lagi semangat ini ya. Iya, siap. Kira-kira petani pekerja di Probolinggo berapa orang Pak? Yang sepengetahuan sampean kan serikat ini, berapa orang di sini? Kalau kami update data terbaru, ya kan, untuk khusus pekerja rokok yang baik yang yang kerja di kota maupun di lintas wilayah dalam tanda kutip itu di kota lain kayak Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan lain-lain. Update data kami terbaru itu sekitar 300. Oh, 300 300 itu. Jadi untuk buruh petani tembakau memang di kota tidak ada. Kami sudah update ke Artinya ini hanya karyawan ya. Iya, jadi pekerja di pabrik rokok ya. Buruh pabrik rokok itu.
Sekitar 300 sekitar 300-an yang akan menerima ini. Ya, ini pun Kira-kira akan angka ini sudah diusulkan untuk bakal menerima di 2023? kami lagi update data, kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk mengupdate data tersebut karena begitu. Dan jika nanti akan ada kapan mau dibagikan, kami sudah siap-siap. Jadi istilahnya biar tidak terulang kembali kacau balau seperti tahun yang lalu. Gitu. Saya mau tanya dulu Pak, ini menarik ini, saya juga baru belajar. Dari 30% ya yang akan dialokasikan kepada buruh, petani dan tembakau ya yang menerima 30%. Dikali pagu 33 miliar, dapatnya kurang lebih 10 miliar. Nah itu nanti dibagikan khusus ke 300 orang itu Pak? Atau bagaimana? Jadi gini Pak, jadi terkait masalah pembagian untuk DBHJHT ini, poin 1 itu khusus untuk pekerja rokok. Poin 1. Poin 1 ya. Poin 1 itu untuk diperuntukkan khusus pekerja rokok dan buruh tani tembakau. Poin 1 ya. Poin 1. Terus? Jadi untuk berikutnya selesaikan dulu di poin 1, baru lari ke poin kedua. Kedua itu apa itu? Poin kedua itu adalah untuk pekerja rokok yang sudah ter-PHK. Wow, keren ya. Yang sudah PHK juga masih dapat. Jadi pekerja rokok yang sudah ter-PHK ini tetap mendapatkan hak mereka. Jika ter-PHK-nya di tahun ini. Oh gitu. Di tahun 2023. Oh gitu ya, bukan yang sudah PHK dulu-dulu gitu. Bukan. Jadi gini, kalau harus jelas Pak, nanti yang PHK datang itu semua. Bekerja seperti tahun kemarin, pekerja ini bekerja di tahun sebelum 2022. Setelah masuk di 2022, mereka ter-PHK. Dapat mereka ya. Haknya. Gitu ya. Dan untuk di tahun ini sama seperti itu. Terus dan setelah itu poin-poin ini, poin 1 selesai, poin 2 terselesaikan. Kita larinya ke poin ketiga. Nah, ketiga itu siapa? Ke masyarakat umum yang tidak mampu. Kalau itu sudah selesai. Kalau itu sudah selesai, terus dana ini masih ada sisa, bisa dialihkan. Kan tapi gitu. saya yakin tidak mungkin selesai lah, kan bisa dijangkau masyarakat. Sekarang ya? Kalau kita hitung, kenapa harus dialokasikan ke bagian lain? Kan sudah ada jatahnya. Ya ini kan gini Pak, sebetulnya itu memang kewenangan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah kota ya. Tapi secara harfiah saja kalau kita tengok di masyarakat kan masih banyak masyarakat yang membutuhkan di poin 3. Jadi gitu tadi ya. Kalau ada pertanyaan dari Bang Luis misalnya, apakah dana tersebut yang sejumlahnya 10, sekian miliar itu dibagikan semua untuk orang 300 dan ya itu memang sesuai dengan kebijakan di pemerintah kota. Berapa mau dibagikan per orang tersebut kan gitu. Artinya suka-suka pemerintah kota ini atau memang ada standar-standar yang dari provinsi atau suka-suka pemerintah daerah? Gini Pak, jadi terkait masalah pembagian, kalau di tahun kemarin itu ada SE surat edaran dari Sekda Jawa Timur. Mana itu surat edarannya? Dari Sekda Jawa Timur. Nah, tahun kemarin yang 2022 itu ada surat edaran dari Sekda Jawa Timur agar pembagian dari DBHJHT ini, dana bagi hasil cukai ini, untuk pekerja rokok baik yang lintas wilayah maupun yang berdomisili di wilayah itu sendiri, jangan sampai terjadi kepincangan. Istilahnya kota lain jangan terlalu jauh gitu loh. Gitu. Karena gini, contoh yang kemarin itu jadi untuk wilayah Malang, Pasuruan, memang pendapatan mereka beda-beda. Nah, untuk yang tahun ini saja, Pasuruan lebih besar juga sama tetap seperti tahun kemarin. Contoh, kita kasih contoh aja. Contoh, tahun 2022 yang kabupaten realisasikan berapa? Kalau yang kabupaten kemarin terrealisasi per orang berapa? Ke 16.616 orang sekitar itu. Berapa itu bisa terima dibagi 3 kali kalau nggak salah. Itu total keseluruhan 1.500.000. Itu 1.500.000 untuk per orang yang di kabupaten. Kalau yang di kota? Kabupaten Probolinggo. Ini kita bicara tentang surat edaran itu biar tidak jomplang tadi katanya. Nah kalau kota dapat berapa? Kalau kota kemarin dapatnya 600.
Jadi ini kalau jomplang misalkan ini orang jadinya nggak kalau begitu. Nah, makanya tadi kan gini, kembali kepada kebijakan pemerintah. Dapat berapa kemarin anggotanya yang terima? Anggota kami yang dapat cuma 54. Oh, Cuma 54. memang cuma hanya 54 karyawan. Cuma 54, sisanya dibagikan kepada masyarakat miskin. Berapa kami juga nggak tahu karena itu kan urusannya Pemerintah. dinas sosial yang membagikan. Cuman kan begini, sesuai dengan yang disampaikan Pak Edi tadi tentang supaya tidak terjadi suatu distrust ya atau ketimpangan antara wilayah. Kalau di kabupaten saja bisa menerima segitu jumlahnya, kita di sini. Jadi yang menjadi ginjal kan gini, kami dengan anggota di perusahaan kan akhirnya jadi saling curiga. Kamu dapat berapa? Aku dapat segini. Kalau aku tak dapat gini-gini. Akhirnya menjadi suatu. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan surat edaran itu tadi, ya kan, biar tidak ada gitu. Nah, akhirnya kan tujuannya gitu. Akhirnya kan tidak saling cemburu di dalam, bahkan ada yang lebih ekstrim. Kan akhirnya kan perusahaan yang terdampak dikira mereka itu males kerjanya sehingga tak dapat atau dapat sedikit, padahal tidak ada hubungannya dengan itu. Sebentar Pak, ini sedikit saja karena juga sudah lewat. Memang di 2020 ini 2023 tadi Bapak bicara dapatnya 300 orang. Kok cepat sekali naiknya? 2022 kok cuma 54 orang. Jadi gini Pak, kisaran 300 itu karena untuk yang kemarin sesuai survei kita sendiri dengan Dinas Tenaga Kerja waktu itu dapatnya berapa? 193 orang. Oh, kenapa yang dapat cuma 54? Nah itu ya kurang tahu kalau itunya. Gitu loh. Enggak, soalnya saya heran ini sekarang yang mau diajukan 300 ya. Terus kemarin dapatnya cuma 54. 54 jadi 300. Kok cepat sekali gitu. Oh, ternyata di 2022 update-nya kurang lebih 200. Kurang lebih tahun 2002 itu yang kami ajukan sekitar 200 karena cuma yang dapat 54. Mungkin ada salah teknis atau bagaimana ya, oke lah kami terima aja. Makanya harapan kami di gitu ya. Tahun berikutnya jangan sampai terulang lagi kan gitu. Kesian mereka teman-teman pekerja, waduh, tidak karu-karuan itu gitu ramainya. Baik Pak, waktu kita singkat, mungkin bisa bersambung atau bagaimana ya, kira-kira punya harapan sedikit untuk yang 2022 misalnya terjadi kendala tadi Bapak ngomong 2022 coba mengupdate, terdeteksi hampir 200 karyawan atau petani pengusaha tembakau, ternyata yang mendapat cuma 54. Artinya ada banyak problem ini, mungkin miskomunikasi atau laporannya kurang update. Harapannya di 2023 seperti apa? Ini 300 loh ini. Oke. Terima kasih Bang Luis. Jadi gini, dengan anggaran yang segini signifikannya untuk naiknya ini ya kan, harapan kami biar sesuai dengan peraturan yang ada itu diberlakukan sebagai semestinya, dan kami selalu welcome kok, dalam tanda kutip, mari kita saling kolaborasi, baik pihak-pihak Pemkot atau stakeholder yang menangani masalah ini, kami welcome. Kenalan dulu dong Pak, kayak ke Disnaker, ke Dinsos atau kalau kami dengan Disnaker selalu intens. Kami gitu. Karena kami kan jalurnya memang kami bekerja ya, instannya itu ke Disnaker. Jadi kalau kami cari data pasti ke Pak Dinas, ke Disnaker. Pak Disnaker, saya minta data gini untuk ini. Oke, disiapkan sama mereka gitu. Mereka, saya minta data yang dari kabupaten, orang kota yang kerja di kabupaten, disiapkan sama Disnaker. Ini datanya itu. Nah, nanti kita tinggal verifikasi validasi, barangkali ada yang tumpang tindih. Berarti gitu. Terimanya dari Disnaker, betul, tenaganya. dari Terus Disnaker. Kemudian diserahkan kemana? Itu antar dinas. Jadi Disnaker menyerahkan kepada dinas terkait. Dalam hal ini kan yang menangani tentang BLT ini kan dinas sosial. Diserahkannya
ke sana. Tapi kami punya tembusan, kami punya kopi, jadi kami bisa memantau. Sudah betulkah yang diserahkan oleh Dinas Tenaga Kerja ke Dinsos itu gitu. Jadi kalau sudah clear, ya oke, silakan, karena gitu kami tidak ada apa-apa. Tapi nyatanya di tahun 2022 kemarin seluruh pekerja yang saya wakili terus terang aja ya kecewa karena ya dengan dana yang digulirkan segitu banyak, nggak sedikit Bang, itu 6, sekian miliar 2022 itu akhirnya cuman sedikit pekerja yang di kota yang kerja di rokok itu kan cuma sedikit, cuman kurang lebih anggaplah 200 dibandingkan dengan kabupaten yang kerja di Kabupaten Probolinggo ribuan, bisa tercover semua. Ngapain kita tidak? Ada apa? Karena gini ya, mungkin ya miss itu tadi. Makanya harapan kami tahun berikutnya jangan sampai terjadi ada miss kami lagi. Kami selalu welcome kan gitu. Oke. Tadi mewakili dari serikat apa tadi? Saya dari Federasi Serikat Pekerja RTMM, Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, selaku pimpinan cabang Kota Probolinggo. Oke, terakhir harapannya sedikit. Kalau harapan kami terkait masalah di BHJAT yang seharusnya disalurkan ke pekerja rokok dan buruh tani tembakau ini, harapan kami di tahun 2023 ini akan tersalurkan kepada mereka yang berhak. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi jauh lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Ya, jadi kenapa Bang? Tahun kemarin kami banyak komplain dari pekerja juga. Karena mereka yang belum terima juga banyak. Dan mereka yang sudah terima, karena perbedaan itu tadi nominal, jadi komplainnya juga ke kita. Padahal bukan kita yang bagi gitu loh ya. Tetangganya dapat 1,5 juta. Jadi harapan kami mudah-mudahan di tahun 2023 ini teman-teman pekerja rokok dan buruh tani tembakau khususnya bisa menerima hak mereka secara utuh. Paling tidak terlalu jauh dari tetangga kita sebelah gitu loh. Ada bocoran untuk 2023? Sudah ada angka-angka yang keluar? Untuk sampai saat ini kayaknya belum ada action atau belum ada progres ya. Jadi tapi kami tetap menyiapkan data, update data. Bukan untuk tetangga-tetangga kota-kota sebelah nilai yang tampil mungkin? Kalau di daerah lain nilainya belum tampil, tapi kami dapat info dari pimpinan cabang di kota dan kabupaten yang lain. Mereka di daerah mereka masing-masing domisili, mereka sudah mulai action walaupun belum pembagian, tapi sudah mulai action, update data dan lainnya. Toto istilahnya. Belum muncul angka. Muncul angka gitu. Oke. Kenalkan diri Ini dulu. Yang dimaksud angka ini angka yang mana Bang? Angka maksudnya tadi kan berdasarkan edaran jangan jomplang kan gitu. Mungkin di daerah mana sudah muncul angka berapa yang akan didapat per orang gitu. Oh gitu. Jadi kalau masalah terkait angka untuk yang terbagi ke daerah itu sudah ada di dalam PMK sendiri. Jadi tiap-tiap daerah sudah ada semuanya. Seluruh Indonesia ada. Ada ya. Jadi untuk pembagian tiap-tiap daerah itu pelaksanaan di pemerintah daerah sendiri. Itu untuk yang wilayah Kabupaten Probolinggo beberapa hari yang kemarin sudah ada rapat yang khususnya untuk persiapan update data sekaligus untuk pembagian ini. Dan untuk hari kemarin itu Kota Malang sama ya dan sekitarnya lah di sebelah barat. Karena info-info yang terbaru masih belum masuk semuanya. Yang jelas untuk wilayah Kabupaten Probolinggo di minggu kemarin itu sudah ada update data terbaru. Mungkin itu yang sudah ada ya. Kota Probolinggo kita masih tunggu ya update datanya. Nanti kasih tahu ke sini Pak, kita sosialisasikan juga nanti. Oke, siap nanti kalau sudah ada progres ya. Kalau yang ini mewakili dari serikat mana? Sama. Oh sama ya. Kita satu tim. Oh satu tim ya. Oke. Kita ada 7 orang. Tim kita ada 7 orang. Pak Didi juga di pimpinan cabang. Teman-teman kita sama-sama kerja. Mereka juga aktif di perusahaan-perusahaan. Jadi maaf belum bisa hadir gitu aja.
Nanti sekali waktu kita undang semuanya. Oke, siap. Cukup Pak ya, waktu kita terbatas. Oke, terima kasih Oke. ya. Nah, oke baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya kali ini ya dengan Serikat RTMM ya, rokok, tembakau, makanan, minuman, cabang Probolinggo atau Kota Probolinggo, Pak? Cabang Kota Probolinggo. Nah, dengan materi kita hari ini adalah dana bagi hasil cukai dan tembakau 2023. Ya, tadi sudah disampaikan tadi ya, sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, tahun 2023. Regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana penyesuaian dan pengalokasiannya. Tadi sudah ada pembagiannya. 40% untuk kesehatan, 30% untuk pekerja, 20% untuk pengembangan, dan 10% untuk woro-woro sosialisasi, kan gitu Pak ya. Nah, kiranya tayangan ini dapat bermanfaat tentunya buat pekerja rokok tentunya juga ya, khususnya ya, karena ini spesial, ini saya undang ke sini gunanya untuk kita mensosialisasikan. Yang belum terdeteksi sebagai pekerja rokok bisa hubungi serikatnya yang ada di sini. Kantornya di mana Pak? Bisa sampaikan? Jalan Imam Bonjol, atau bisa datang di studio, nggak apa-apa, nanti kami bisa membantu untuk menyalurkan nama-nama itu. Ya cukup Pak ya. Oke baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CBTV News Indonesia, berita seputar Probolinggo.